Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizkan Fakri dari program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir ingin menampilkan tugas presentasi UTS dari mata kuliah Ulumul Quran dengan dosen pembimbing Dr. Haji Ahmad Alim. Baik, rangkuman yang pertama tentang Nuzulul Quran. Nuzulul Quran adalah kitab wahyu yang diturunkan bersifat kalamullah atau proses diturunkannya Al-Quran secara bertahap atau terpisah. Tujuannya agar mudah dipahami serta diamalkan. Dan surat yang pertama kali turun yakni surat Al-Alaq ayat 1-5 serta ayat terakhir yang diturunkan yaitu ayat tentang riba. Dan setiap ayat-ayat maupun surat turun terkadang diiringi dengan kejadian atau peristiwa kemudian turunnya ayat-ayat disebut asbabun nuzul. Asbabun nuzul adalah suatu peristiwa di mana suatu ayat diturunkan untuk Nabi Muhammad menjawab pertanyaan-pertanyaan. Dari Imam Al-Wahidi mengatakan tentang urgensi kita belajar asbabun nuzul ialah la yumkinu tafsirul ayati duna lukufi ala qissatiha wa bayani nuzuliha. Tidak mungkin seseorang bisa komprehensif menafsirkan suatu ayat tanpa mengetahui sejarahnya dan juga sebab turunnya suatu ayat. Dan klarifikasi asbabun nuzul ada dua, surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Apa itu surat Makkiyah? Surat Makkiyah ialah semua surat yang diturunkan di Mekah, surat yang diturunkan sebelum hijrah, dan diperuntukkan Allah untuk penduduk Mekah. Surat Madaniyah adalah surat yang diturunkan di Madinah, surat yang diturunkan setelah hijrah, dan diperuntukkan Allah untuk penduduk Madinah. Untuk selanjutnya adalah pembahasan tentang nasikh dan mansukh. An-nasikh secara bahasa al-izalah yang memiliki arti menghilangkan dan al-ibdal yang berarti menggantikan. Sedangkan secara istilah adalah hukum syariat yang terdahulu diganti dengan hukum syariat yang baru. Berarti nasikh adalah sesuatu yang datang belakangan, sedangkan mansukh adalah sesuatu yang datang terdahulu. Contohnya seperti ziarah kubur yang dulunya hukumnya haram dan tetapi sekarang hukumnya menjadi dibolehkan. Sama seperti contoh arak atau khomer. Yang awal mulanya arak itu haram jika disucikan atau didiamkan lama dan si araknya itu berubah menjadi cuka, maka hukumnya berubah menjadi halal. Lanjut ke pembahasan al-muhkam dan al-mutasyabbih. Al-muhkamat adalah mutskin atau kuat, tidak ada cacat dan kekurangan, tidak ada sambaran, hanya memiliki makna yang satu yang jelas dan tidak memiliki kesamaan yang lain. Contohnya ada di surat An-Nur ayat 4 dan di surat Al-Ikhlas. Walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum tamanina jaldatan wala taqabbalu lahum syahadata abadan wa ulaika humul fasiqun. Itu dari surat An-Nur ayat 4. Ada juga al-mutasyabbih, yakni serupa atau mirip membutuhkan ta'wil untuk menjelaskannya, memiliki makna ghaib yang tidak diketahui maknanya. Contoh ayat mutasyabbihat di surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum
wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini wa in kuntum junafa fatahharu wa in kuntum mardi aw ala safarin. Al-ayah. Adapun cara mengetahui ayat muhkam dan ayat mutasyabbih, kalau muhkam jika sudah baca ayatnya dan langsung paham maknanya, berarti itu ayat al-muhkamat. Jadi jika saya membaca surat atau satu ayat dan langsung paham maknanya, itu disebut surat ayat al-muhkamat. Dan ayat-ayat mutasyabbihat bisa tahu dengan cara ditafsirkan lafaznya terlalu singkat atau maknanya ghaib. Jadi karena maknanya ghaib dan lafaznya terlalu singkat, maka perlu penafsiran dan itu disebut ayat-ayat mutasyabbihat. Kesimpulan dari rangkuman ini yang telah saya buat adalah pengertian ulumul Quran adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran dari berbagai aspek seperti penurunan, penafsiran, susunan ayat, dan asbabun nuzul. Tujuan mempelajari ilmu Quran untuk memahami Al-Quran secara menyeluruh, mengungkap hikmah di balik ayat-ayat, memperkuat keimanan, dan menghindari kesalahan dalam interpretasi. Baik, cukup sekian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.